Kami dari kelompok 5 izin memaparkan video tentang barisan bilangan dan teorema Apit, serta pembahasan dan contoh soalnya. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Fajarata Kolbi dengan NPM terakhir 6081 dan teman saya. Nama saya Novit Nuraidin dengan NPM terakhir 6060. Dan saya Husnul Nikmat dengan NPM terakhir 6101. Saya Risa Sukiyati dengan NPM terakhir 6120. Dan saya Sabita Wahyu Amanda Putri dengan NPM terakhir 6126. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama mengenai barisan bilangan real. Nah, apa itu sih barisan bilangan real? Suatu barisan bilangan real atau biasa disimbolkan dengan huruf R adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan. Nah, himpunan ini biasanya disusun secara berurutan, seperti himpunan bilangan asli. Ini seperti contohnya himpunannya ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya, yang daerah hasilnya terdapat dalam himpunan bilangan real. Suatu barisan bilangan real adalah fungsi dari X. Nah, fungsi X ini merupakan bilangan asli yang dipetakan ke bilangan real, yang memberikan setiap bilangan asli N merupakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Secara mudahnya, dalam matematika itu barisan dianggap sebagai fungsi yang memasangkan setiap bilangan asli. Nah, nilai Xn disebut suku atau elemen barisan. Cara menuliskan barisan bilangan real dapat ditulis dengan X atau Xn, atau juga secara umumnya ditulis dengan Xn dengan N elemen dari bilangan asli. Atau juga dapat ditulis dengan huruf lain seperti Y sama dengan YK atau Z sama dengan ZI. Nah, barisan bilangan real dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu yang pertama rumus suku ke N, misal X sama dengan 1/2N, atau ditulis dengan X sama dengan X per 2N dengan N elemen dari bilangan asli juga bisa. Nah, X sama dengan 1/2N ini merupakan rumus umum dari barisan bilangan real. Kemudian yang kedua didefinisikan rekursif atau induktif dengan menentukan X1 dalam rumus Xn plus 1 dalam fungsinya seperti X1, X2, hingga Xn. Nah, yang kedua ini adalah rumus untuk menentukan suatu suku berikutnya berdasarkan satu atau beberapa suku sebelumnya. Begitu. Nah, kemudian kita selanjutnya ke contoh barisan bilangan real. Contoh dari barisan bilangan real ini ada beberapa bentuk. Mari kita bahas secara bersama. Di sini kita misalkan B elemen dari bilangan real. Maka untuk contoh yang pertama, apabila barisan B himpunannya adalah B, 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 dan seterusnya adalah barisan konstan dengan nilai B. Nah, bentuk yang seperti ini kita namakan dengan barisan konstan. Nah, barisan konstan dari B apabila didefinisikan dengan 1, maka himpunannya itu merupakan dengan angka 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, contoh lainnya apabila barisannya itu B didefinisikan dengan angka 2, maka nilai dari himpunan di dalamnya itu merupakan ada angka 2, 2, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian contoh yang kedua, barisan B sama dengan B pangkat N adalah barisan pangkat dari B, yaitu untuk B sama dengan
1/2 barisan B tersebut, maka nilai himpunan angka di dalamnya ada 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Nah, ini merupakan seperti kelipatannya. Jadi misalkan contoh lain, ada B merupakan didefinisikan dengan 1/3, maka kelipatan 1/3 itu nanti di dalam himpunannya itu ada angka 1/3, 1/9, 1/27, dan seterusnya. Kemudian kita ke contoh ketiga. Itu di sini ada deret 2n, n elemen dari bilangan asli. Bilangan asli genap dapat didefinisikan secara induksi. X1 sama dengan 2, xn plus 1 sama dengan xn plus 2. Nah, di sini artinya x1 sama dengan 2 ini merupakan suku pertama. Dan xn plus 1 sama dengan xn plus 2 ini merupakan suku berikutnya yang selalu ditambah 2 dari suku sebelumnya. Jadi misalkan suku pertamanya ini tadi adalah 2. Nah, maka suku keduanya itu ditambahkan dengan 2 lagi. Jadi suku keduanya merupakan 4. Nah, suku ketiganya berapa? Suku keduanya tadi kan 4, ditambah dengan 2, maka suku ketiganya 6. Atau juga dapat didefinisikan dengan Y1 sama dengan 2, YN plus 1 sama dengan Y plus YN. Nah, kemudian kita ke contoh soal keempat. Di sini ada deret Fibonacci yang terkenal F sama dengan Fn, diberikan oleh persamaan induktif. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, Fn plus 1 sama dengan Fn min 1 plus Fn, n lebih dari sama dengan 2. Di sini apa artinya? Artinya adalah F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 1 ini merupakan dua suku pertama. Nah, yang ini adalah suku berikutnya dengan jumlah dua suku sebelumnya. Dengan demikian, setiap suku setelah suku kedua merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Jadi, secara mudahnya itu setiap suku baru itu suku sebelumnya ditambah dengan suku sebelum-sebelumnya. Nah, 10 suku pertama F di sini misalkan yang di sini tadi kan suku pertamanya ada 1 dan suku keduanya juga 1. Nah, di sini ditambahkan dengan suku sebelumnya. Nah, suku sebelumnya ini kan ada 1 dan 1. Nah, ditambahkan menjadi 2. Dihitung secara sama, maka nanti ada 10 suku pertama dari F, yaitu ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Teorema limit. Definisi 3.2.1. Suatu barisan X sama dengan Xn dari bilangan real dikatakan terbatas jika terdapat sebuah bilangan M lebih besar dari 0 sedemikian sehingga Xn kurang dari sama dengan M untuk semua N elemen asli. Dengan demikian, barisan Xn bounded jika dan hanya jika himpunan nilai-nilainya untuk Xn, N anggota dari bilangan asli merupakan himpunan terbatas di R. Teorema 3.2.2. Setiap barisan bilangan real yang konvergen adalah terbatas. Untuk buktinya, misalkan limit xn sama dengan x dan ambil epsilon sama dengan 1, maka terdapat bilangan asli k yaitu k sama dengan 1, demikian sehingga mutlak xn min x lebih besar dari 1. Untuk semua n lebih besar sama dengan k.
Dengan menerapkan kesamaan segitiga untuk n lebih besar sama dengan k, diperoleh mutlak xn sama dengan mutlak xn min x plus mutlak x kurang dari sama dengan mutlak xn min x plus x dan lebih dari 1 plus mutlak x. Jika kita tetapkan, maka M sama dengan supremum dari mutlak mutlak x2 sampai mutlak x min 1 dan 1 plus mutlak x. Maka diperoleh bahwa xn lebih besar sama dengan M untuk semua n elemen asli. Untuk catatan, kita juga dapat membuktikan bahwa barisan konvergen xn adalah terbatas dengan menggunakan bahasa neighborhood. Jika v epsilon x adalah sebuah neighborhood dari limit x, maka semua kecuali sejumlah hingga suku dari barisan berada dalam v epsilon x. Oleh karena itu, karena v epsilon x jelas terbatas dan himpunannya juga terbatas, maka barisan tersebut terbatas. Selanjutnya ada teorema 3.2.3. A. Misalkan x sama dengan xn dan y sama dengan yn. Barisan bilangan real yang konvergen berturut-turut ke x dan y serta c elemen bilangan real, maka barisan x plus y, x min y, x kali y, dan c kali x konvergen berturut-turut ke x plus y, x min y, x kali y, dan cx. Untuk B, jika x sama dengan xn konvergen ke x dan z sama dengan zn, merupakan barisan bilangan real tak 0 yang konvergen ke z. Jika z tidak sama dengan 0, maka barisan x per z konvergen ke x per z. Kemudian kita melanjutkan pembuktian teorema A. Untuk menunjukkan bahwa limit dalam kurung x plus y sama dengan x plus y, kita perlu memperkirakan besar dari mutlak dalam kurung xn plus yn dikurangi dalam kurung x plus y. Untuk melakukan ini, kita menggunakan teorema ketidaksamaan segitiga 2.2.3, sehingga diperoleh mutlak dari dalam kurung xn plus yn dikurangi dalam kurung x plus y sama dengan mutlak dari dalam kurung xn min x plus dalam kurung yn min y kurang dari atau sama dengan mutlak dari xn min x plus yn min y. Dari hipotesis di atas, jika epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan asli K1. Sehingga jika n lebih besar atau sama dengan K1, maka mutlak dari xn min x lebih kecil dari epsilon dibagi 2. Juga terdapat bilangan asli K2, sehingga jika n lebih besar atau sama dengan K2, maka mutlak dari yn min y kurang dari epsilon per 2 juga. Maka jika K epsilon sub K1 K2, maka jika n lebih besar atau sama dengan K epsilon berlaku mutlak dari xn plus yn dikurangi x plus y kurang dari mutlak dari xn min x plus mutlak dari yn min y kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Kemudian karena epsilon lebih besar dari 0, kita simpulkan bahwa x plus y sama dengan dalam kurung xn plus yn konvergen ke x plus y. Argumen yang sama persis dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa x dikurangi y sama dengan dalam kurung xn min yn konvergen ke x min y. Untuk menunjukkan bahwa x dikali y sama dengan dalam kurung xn yn konvergen ke xy, kita buat estimasi bahwa mutlak xn/yn dikurangi xy sama dengan mutlak dari dalam kurung xn/yn dikurangi xny ditambah dalam kurung xny dikurangi xy lebih kecil atau sama dengan mutlak xn dikali yn min y ditambah mutlak dari dalam kurung xn min x dikali y sama dengan mutlak dari xn
dikali mutlak dari Zn min Y ditambah mutlak dari Y dikali mutlak dari Xn min X. Menurut teorema 3.2.2, terdapat bilangan real n1 lebih besar dari 0, sehingga mutlak dari Xn lebih kecil atau sama dengan M1. Untuk semua n anggota n, dan kita tetapkan M didefinisikan sebagai supremum dari M1 dan mutlak Y, maka kita peroleh mutlak Xn Yn min Xy lebih kecil atau sama dengan M dikali mutlak dari Yn min Y plus M dikali mutlak dari Xn min X. Kemudian, dari kekonvergenan X dan Y, kita tahu bahwa jika epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan asli K1 dan K2. Sehingga, jika N lebih besar dari K1, maka mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon per 2M. Dan jika N lebih besar atau sama dengan K2, maka mutlak dari Yn min Y kurang dari epsilon per 2M. Sekarang kita tetapkan bahwa K epsilon didefinisikan sebagai supremum dari K1 dan K2. Maka, jika N lebih besar atau sama dengan K epsilon, berlaku mutlak dari Xn dikurangi Xy kurang dari atau sama dengan M dikali mutlak dari Yn min Y plus M dikali mutlak dari Xn min X kurang dari M dikali epsilon per 2M plus M dikali epsilon per 2M sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0, membuktikan bahwa barisan X dikali Y sama dengan dalam kurung Xn Yn konvergen ke Xy. Selain itu, Cx sama dengan dalam kurung Cxn konvergen ke Cx juga dapat dibuktikan dengan cara yang sama tadi. Hal itu dapat disimpulkan dengan mengambil Y sebagai barisan konstan atau misal C, 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 dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ke teorema yang B. Sekarang kita tunjukkan bahwa jika Y sama dengan dalam kurung Yn adalah sebuah barisan bilangan tak nol yang konvergen ke limit tak nol Y, maka barisan kebalikan 1 per Yn konvergen ke 1 per Y. Pertama, kita misalkan A didefinisikan sebagai 1 per 2 dikali mutlak dari Y, sehingga A lebih besar dari 0. Karena limit Yn sama dengan Y, maka terdapat bilangan asli K1, sedemikian sehingga jika N lebih besar atau sama dengan K1, maka mutlak dari Yn min Y kurang dari A. Dari ketidaksamaan segitiga diperoleh bahwa negatif A kurang dari atau sama dengan negatif mutlak dari Yn min Y untuk N lebih besar atau sama dengan dari K1. Dari sini kita tahu bahwa 1 per 2 dikali mutlak Y sama dengan mutlak Y dikurangi A kurang dari atau sama dengan mutlak Yn untuk N lebih besar atau sama dengan K1. Oleh karena itu, 1 per mutlak dari Yn kurang dari atau sama dengan 2 per mutlak Y untuk N lebih besar atau sama dengan K1, sehingga kita memperoleh estimasi mutlak dari 1 per Yn dikurangi 1 per Y sama dengan mutlak dari Y min Yn per Yn sama dengan 1 per mutlak dari Yn dikali mutlak dari Y min Yn kurang dari atau sama dengan 2 per mutlak dari Y kuadrat dikali mutlak dari Y min Yn untuk semua N lebih besar atau sama dengan K1. Kemudian, jika epsilon lebih besar dari 0 diberikan, maka terdapat bilangan asli K2, sehingga untuk setiap N lebih besar dari atau sama dengan K2, berlaku mutlak dari Yn min Y kurang dari setengah epsilon dikali mutlak Y kuadrat. Maka jika kita tetapkan K epsilon didefinisikan sebagai supremum K1 dan K2,
kita memperoleh mutlak dari 1 per Zn dikurangi 1 per Z kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K epsilon. Karena epsilon lebih besar dari 0 bersifat sebarang, membuktikan bahwa limit 1 per Zn, N mendekati tak hingga sama dengan 1 per Z. Dengan demikian, terbukti bahwa bagian B selesai dengan mengambil Y sama dengan 1 per Zn dan menggunakan fakta bahwa X dikali Y sama dengan dalam kurung Xn per Zn konvergen ke X dikali 1 per Z sama dengan X per Z. Selanjutnya yaitu teorema Apit. Di sini terdapat teorema 3.2.7 teorema Apit yang berbunyi, misalkan X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, dan Z sama dengan Zn merupakan barisan bilangan real, sehingga Yn lebih dari Xn dan kurang dari Zn untuk semua n bilangan asli dan limit Xn sama dengan limit Yn sama dengan limit Zn. Kita bisa buktikan teorema tersebut menggunakan misalkan W sama dengan limit Xn sama dengan limit Zn. Jika diberikan epsilon lebih dari 0, maka dari konvergensi X dan Z ke W dapat kita simpulkan bahwa terdapat bilangan asli K, sehingga jika N lebih besar sama dengan K, maka Xn min W mutlak kurang dari epsilon dan mutlak Zn min W kurang dari epsilon. Karena hipotesis ini menyiratkan bahwa Yn min W lebih besar sama dengan Xn min W dan kurang dari sama dengan Zn min W untuk semua n elemen bilangan asli, akan mengikuti bahwa Yn min W lebih dari min epsilon dan kurang dari epsilon untuk semua n lebih besar sama dengan K. Karena epsilon lebih dari 0 bersifat arbiter, ini menyiratkan bahwa limit Yn sama dengan W. Di sini terdapat contoh soal dari teorema Apit itu sendiri. Bunyinya yaitu tentukan nilai limit dari limit X mendekati tak hingga 6 plus sin X per akar X menggunakan teorema Apit. Nah, untuk penyelesaiannya kita perhatikan bagian yang terdapat sin, cos, dan tan-nya. Pada soal itu kan bagiannya yaitu sin X. Nah, sin X mempunyai batas bawah negatif 1 dan batas atasnya 1, sehingga kita dapat tuliskan menjadi sin X lebih besar sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 1. Pada soal juga tertulis bahwa sin X itu kan diper atau dibagi dengan akar X, maka kita tulis sin X per akar X karena yang tengah ini kita tulis dengan akar X atau kita tambahi dengan per akar X, maka bagian kanan dan kirinya juga kita tambahkan dengan per akar X, sehingga menjadi sin X per akar X lebih besar sama dengan negatif 1 per akar X dan kurang dari sama dengan 1 per akar X. Nah, soalnya juga tertulis dijumlahkan dengan 6 pada sebelum sin X per akar X, sehingga kita tuliskan 6 plus sin X per akar X lebih besar sama dengan 6 min 1 per akar X dan kurang dari sama dengan 6 plus 1 per akar X. Nah, terus kita tambahkan pula limitnya yang ditanyakan menjadi limit X mendekati tak hingga dari 6 plus sin X per akar X lebih besar sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 6 min 1 per akar X kurang dari sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 6 plus 1 per akar X. Kita selesaikan menjadi limit X mendekati tak hingga dari 6 plus sin X per akar X lebih besar sama dengan 6 min 1 per akar tak hingga kurang dari sama dengan 6 plus 1 akar tak hingga. Limit X mendekati 6 dari limit X mendekati tak hingga dari 6 plus sin X per akar X lebih besar sama dengan 6 min 1 per tak hingga kurang dari sama dengan 6 plus 1 per tak hingga. Karena akar tak hingga itu adalah tak hingga. Sehingga menjadi 1 per tak hingga itu nilainya 0, maka limit X mendekati tak hingga dari 6 plus sin X per akar X lebih besar sama dengan 6 min 0 dan kurang dari sama dengan 6 plus 0. Sehingga limit X
mendekati tak hingga dari 6 plus sin X per akar X lebih besar sama dengan 6 dan kurang dari sama dengan 6. Jadi nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 6 plus sin X per akar X adalah 6. Ya, kita masuk ke konvergenan. Di sini ada teorema 3.2.4 yang bunyinya, jika X sama dengan Xn adalah barisan konvergen bilangan real, dan jika Xn lebih dari sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli, maka X sama dengan limit Xn lebih besar dari sama dengan 0. Untuk buktinya, misalkan kita anggap kesimpulan tersebut tidak benar, dan X kurang dari 0, maka epsilon sama dengan negatif X adalah positif. Nah, karena X konvergen ke X, ada satu bilangan asli K sehingga X kurang dari epsilon, kurang dari Xn, kurang dari X plus epsilon. Untuk semua N lebih besar dari sama dengan K. Nah, secara khusus kita punya XK kurang dari X plus epsilon. Nah, persamaan ini sama dengan X ditambah negatif X, yang hasilnya adalah 0. Nah, tetapi ini bertentangan dengan hipotesis bahwa Xn lebih besar sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli. Karena itu, kontradiksi ini menunjukkan bahwa X lebih besar sama dengan 0. Sehingga, hal ini membuktikan bahwa teorema 3.2.4 bernilai benar. Teorema selanjutnya, kita punya teorema 3.2.5 yang bunyinya, jika X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan konvergen bilangan real, dan jika Xn kurang dari sama dengan Yn untuk semua n elemen bilangan asli, maka limit dari Xn kurang dari sama dengan limit dari Yn. Untuk buktinya, misalkan Zn sama dengan Yn kurangi Xn, sehingga Zn sama dengan Zn dalam kurung seperti ini sama dengan Y min X, dan Zn lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli. Nah, dari teorema 3.2.3 dan 3.2.4 diperoleh bahwa 0 kurang dari sama dengan limit Z sama dengan limit Z tadi, limit dari Yn kurangi limit Xn, sehingga limit Xn kurang dari sama dengan limit Yn. Nah, hasil berikutnya menyatakan bahwa jika semua suku barisan konvergen memenuhi suatu pertidasamaan A kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan B, maka limit dari barisan tersebut juga memenuhi pertidasamaan yang sama. Dengan demikian, jika barisannya konvergen, maka dapat membawa limit ke dalam pertidasamaan seperti ini. Nah, selanjutnya ada teorema 3.2.6. Jika X sama dengan Xn adalah barisan bilangan konvergen, dan jika A kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan B untuk semua n elemen bilangan asli, maka A kurang dari sama dengan lim dari Xn kurang dari sama dengan B. Untuk buktinya, misalkan Y adalah barisan bilangan konstan, B, 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 dan seterusnya. Teorema 3.2.5 menyatakan bahwa limit X kurang dari sama dengan limit Y sama dengan B. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, dari teorema 3.5, maka dapat ditunjukkan bahwa A kurang dari sama dengan limit X. Dengan demikian, teorema 3.2.6 terbukti benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tunjukkan bahwa limit dari 2n kuadrat plus 3 per n kuadrat plus 1 konvergen, dan tunjukkan limitnya. Untuk penyelesaiannya, pada langkah pertama, kita kalikan persamaan ini, 2n kuadrat plus 3 per n kuadrat plus 1 dengan 1 per n kuadrat. Nah, 2n kuadrat dikalikan 1 per n kuadrat kan dapat menghilangkan n kuadratnya menjadi 2, plus 3 dikali 1 per n kuadrat jadinya 3 per n kuadrat, terus per lagi n kuadrat dikalikan dengan 1 per n kuadrat jadinya 1, plus 1 dikali 1 n kuadrat. Nah, ketika n menuju tak hingga, maka 3 per n kuadrat itu hasilnya 0, dan 1 per n kuadrat juga hasilnya 0, sehingga limit dari 2n kuadrat plus 3 per n kuadrat plus 1 jadinya 2
plus 0 per 1 plus 0 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi, barisan tersebut adalah konvergen dengan limitnya adalah 2. Berikut terdapat 5 latihan soal yang sudah kami buat dan akan kami bahas pada video selanjutnya. Untuk pembahasan soal nomor 1, yaitu buktikan bahwa limit 1 per n kuadrat sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita melakukan analisis pendahuluan, itu di mana 1 per n kuadrat sama dengan 0, lalu kita pindahkan 0 ke ruas kiri sehingga menghasilkan mutlak 1 per n kuadrat kurang min 0 lebih dari epsilon. Lalu kita tambahkan 0 di kedua ruas sehingga menghasilkan 1 per n kuadrat lebih dari epsilon. Lalu karena 1 per n kuadrat ini bernilai positif, maka ketika dimutlakkan tetap menghasilkan 1 per n kuadrat, sehingga 1 per n kuadrat lebih dari epsilon. Lalu kita akarkan kedua ruas sehingga menghasilkan 1 per n lebih dari epsilon. Bila diberikan sebarang epsilon lebih dari 0, maka terdapat k elemen asli sehingga 1 per k lebih dari akar epsilon. Sehingga untuk semua n lebih besar sama dengan k, maka dipenuhi untuk mutlak 1 per n kuadrat min 0 sama dengan 1 per k kuadrat kurang dari sama dengan 1 per n kuadrat lebih dari akar epsilon kuadrat itu sama dengan epsilon. Jadi, terbukti bahwa untuk limit 1 per n kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya, soal nomor 2, tunjukkan bahwa limit 1 per n kuadrat plus 1 dengan n mendekati tak hingga sama dengan 0. Penyelesaiannya, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Kemudian kita mencari K anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K berlaku mutlak dari 1 per N kuadrat plus 1 min 0 kurang dari epsilon. Kemudian kita analisis, untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K berlaku mutlak dari 1 per N kuadrat plus 1 min 0 sama dengan 1 per N kuadrat plus 1 kurang dari 1 per N kuadrat kurang dari 1 per N kurang dari atau sama dengan 1 per K kurang dari epsilon, atau dapat ditulis 1 per epsilon kurang dari K. Kemudian, karena epsilon lebih besar dari 0, berdasarkan sifat Archimedes, kita dapat memilih K anggota N, sehingga 1 per epsilon lebih kecil dari K, atau 1 per K lebih kecil dari epsilon. Sehingga untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K, berlaku mutlak dari 1 per N kuadrat plus 1 min 0 sama dengan 1 per N kuadrat plus 1 yang lebih kecil dari 1 per N kuadrat kurang dari 1 per N kurang dari atau sama dengan 1 per K kurang dari epsilon. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap epsilon yang lebih besar dari 0 ada K anggota N, ada N lebih besar dari atau sama dengan K berlaku mutlak dari 1 per N kuadrat plus 1 min 0 lebih kecil dari epsilon. Kemudian kita ke pembahasan soal nomor 3. Di sini ada soal untuk xn yang diberikan rumus xn sama dengan n per n plus 1. Apakah xn ini merupakan konvergen? Mari kita selesaikan bersama. Nah, di sini kita perlu memperhatikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, untuk sukunya itu kan ada xn sama dengan n per n plus 1 sama dengan 1 min 1 per n plus 1. Nah, saat n semakin besar, maka 1 per n plus 1 ini menjadi semakin kecil dan bahkan mendekati 0. Nah, karena itu, limit n mendekati tak hingga 1 per n plus 1 sama dengan 0. Maka diperoleh bahwa limit n mendekati tak hingga xn sama dengan 1 minus 0. Nah, 1 minus 0 kan 1. Maka limit n mendekati tak hingga xn sama dengan 1. Jadi benar bahwa barisan xn
sama dengan N per N plus 1 ini merupakan konvergen karena mendekati nilai 1 dan limitnya sendiri juga 1 gitu. Soal yang keempat berbunyi, tentukan nilai limit dari limit x mendekati tak hingga 2 min cos x per x plus 2 menggunakan teorema Apit. Untuk cosnya itu sendiri yaitu cos x, maka batas bawah dan batas atas dari cos x itu sendiri yaitu min 1 dan 1, sehingga dapat kita tuliskan menjadi cos x lebih besar sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1. Karena pada soal cos bernilai negatif, maka tandanya kita balik menjadi min cos x kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan min 1. Pada soal juga tertulis bahwa min cos x itu ditambahkan dengan 2 menjadi 2 min cos x kurang dari sama dengan 1 plus 2 dan lebih besar sama dengan min 1 plus 2. Sehingga 2 min cos x kurang dari sama dengan 3 dan lebih besar sama dengan 1. Nah, kita tuliskan soalnya menjadi 2 min cos x per x plus 2 kurang dari sama dengan 3 per x plus 2 dan lebih dari sama dengan 1 per x plus 2. Lanjut pembahasannya menjadi limit x mendekati tak hingga dari 2 min cos x per x plus 2 per x kurang dari sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 3 per x plus 2 per x dan lebih dari sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 1 per x plus 2 per x. Maka menjadi limit x mendekati tak hingga dari 2 min cos x per x plus 2 per x kurang dari sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 3 per x plus 2 per x dan lebih dari sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 1 per x plus 2 per x. Sehingga kita substitusikan x-nya menjadi tak hingga, limit x mendekati tak hingga dari 2 min cos x per x plus 2 per x kurang dari sama dengan 3 per tak hingga per x plus 2 per x dan lebih dari sama dengan 1 per tak hingga per x plus 2 per x. Karena tak hingga bernilai 0, maka menjadi yang diperkan tak hingga bernilai 0, maka menjadi limit x mendekati tak hingga dari 2 min cos x per x plus 2 per x kurang dari sama dengan 0 per 1 plus 0 dan lebih besar sama dengan 0 per 1 plus 0, maka menjadi limit x mendekati tak hingga 2 min cos x per x plus 2 per x kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan 0. Jadi nilai dari limit x mendekati tak hingga 2 min cos x per x plus 2 adalah 0. Selanjutnya untuk nomor 5, tentukan konvergensi dari barisan 5n kuadrat plus 3 per 2. Nah, pembahasannya kita jadikan dulu limit dari n menuju tak hingga dari 5n kuadrat plus 3 per 2. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyederhanakan persamaan ini dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan n kuadrat. Nah, pertama 5n kuadrat dibagi dengan n kuadrat plus 3 dibagi n kuadrat per 2 dibagi n kuadrat. Nah, kita sederhanakan dulu persamaannya. N kuadrat dengan n kuadrat hanya menyisakan 5 plus 3 per n kuadrat per 2 per n kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan limit dari n menuju tak hingga ke dalam n kuadrat ini. Nah, jadinya 5 plus 3 per tak hingga akan menghasilkan 0 per 2 per tak hingga juga akan menghasilkan 0. Maka jadinya 5 per 0 per 0 dan 5 per 0 adalah tak hingga. Nah, jadi karena hasil limitnya adalah tak hingga, maka barisan tersebut merupakan barisan divergen. Berikut
adalah referensi yang kami gunakan, yaitu dari buku Introduction to Real Analysis for Edition pada cetakan 2011. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.